Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Sekarang materi kita tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Sekarang, ayo simaklah teks berikut ini. Energi matahari. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Nah, informasi yang kita peroleh dari teks tersebut yaitu matahari merupakan pusat tata surya. Selanjutnya kita simak teks yang lainnya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap melakukan kegiatan, kita memerlukan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar yang digunakan manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Nah, informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah matahari merupakan sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya, menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Kamu juga dapat langsung bertanya kepada guru atau orang tuamu. Setelah kita mengetahui artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Kata energi. Contoh kalimatnya, air adalah salah satu sumber energi. Kata cahaya, contoh kalimatnya, cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Kata panas, contoh kalimatnya, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Selanjutnya, menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Informasi-informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kita harus memperhatikan informasi-informasi tersebut dengan cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kembali kepada orang lain. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Yang pertama,
yaitu mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Yang keempat, mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Sekarang ayo simaklah teks berikut ini. Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial membutuhkan energi untuk menunjang berbagai aktivitasnya. Sebagai contohnya, manusia memerlukan bahan bakar minyak yang digunakan sebagai sumber energi untuk mobil dan sepeda motor. Selain itu, energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan pertumbuhan tanamannya. Berikut ini adalah contoh menceritakan kembali informasi berdasarkan teks tersebut. Manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Contohnya, manusia memerlukan bahan bakar minyak untuk bahan mobil dan motor. Energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema tersebut. Berikut adalah contoh kata-kata khusus atau kosakata tentang sumber energi. Angin. Angin dapat menjadi sumber energi listrik. Kata listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata energi, yaitu tubuh kita membutuhkan energi untuk bergerak. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. 1. Membaca dengan cermat. 2. Mencatat informasi penting. Dan yang ketiga, merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Sekarang ayo simaklah teks percakapan berikut. Adi berkata, "Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong?" Ibu berkata, "Sebab gasnya digunakan untuk memanti api agar kompor menyala." Adi berkata, "Jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu?" Ibu berkata, "Betul, Adi. Gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi." Nah, berikut adalah salah satu informasi penting berdasarkan teks percakapan tersebut. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil.
Nah, selanjutnya menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.